Rasulullah punya khas cara untuk menghadapi orang yang memusuhi beliau. Yang pertama jelas, tadi sudah disebut, tidak mengumpat, tidak menghinakan. Ada kisah ketika umat Islam itu menang di perang Badar, Rasulullah melarang umat Islam mengumpati. Kan biasa kalau sudah menang itu kan terus memaki-maki yang sudah jatuh kalah, kayak orang tinju, kayak orang itu. Nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan diingatkan oleh Rasulullah, tidak boleh. Karena yang kamu lakukan itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Ya sudah, kalah ya sudah, perangnya selesai ya sudah. Dia sudah terbukti salah, masuk penjara ya sudah. Tidak usah pakai diumpat oleh seluruh orang se-Indonesia, tidak usah. Jadi itu khas adabnya Rasulullah. Kemudian bahkan mendoakan musuh. Wah, ini berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut. Nah, tadi akhlak teman-teman yang harus kita tanamkan dalam diri. Sekarang kita mulai adab. Bagaimana mewujudkannya dalam hidup sehari-hari. Ini banyak saya ambil tadi ya dari kitabnya Imam Ghazali yang Ihya Ulumuddin tadi. Kita awali dari sini. Adab bicara, bertutur kata. Kalau hari ini berarti Pak saya sekarang lebih banyak ngomongnya di medsos, ya berarti ini termasuk bertutur kata lewat medsos. Rasulullah itu kalau bicara lemah lembut dan tenang. Tadi sudah dijelaskan ya, beliau mantap kalau ngomong itu tidak kesusu-susu, pelan-pelan yang bisa dipahami orang. Fasih, berbobot dan tidak bertele-tele, tidak bulet. Jadi kan ada teman-teman itu kalau ngomong ruwet, bulet, kurang fasih. E-nya lebih banyak. Gini loh Pak maksud saya. Ini oke. Ngomong setengah jam, E-nya seperempat jam. Nggak, latihan ya ngomong yang to the point, berbobot, tidak bulat, tidak bertele-tele. Tidak apa-apa. Kalau memang bisa disampaikan dengan 1-2 kalimat, ya 1-2 kalimat saja. Tidak harus dipanjang-panjangkan. Pak ini kultum ya Pak, saya baru dapat 1 menit, materinya habis. Ya kalau materinya habis ya salam saja. Insya Allah jamaahmu lebih senang. Iya, tidak usah khawatir. Justru mereka gelisah kalau terlalu panjang. Terlalu pendek tidak masalah. Tapi kan judulnya kultum Pak, masa cuma 3 menit? Ya tidak apa-apa, nanti T-nya bukan 7 menit tapi 3 menit. Jadi tidak apa-apa, to the point, tidak bulat. Daripada kamu muter-muter nanti jamaahnya malah bingung, iki tadi ngomong apa ya. Coba tadi kamu ngomong cuma 1 kalimat, mereka biasanya mungkin ingat. Begitu kultum kalian bilang, mari kita tidak ngomong jelek di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah itu pulang mesti ingat ya, sak kalimat kan hafal. Tapi kalau kamu ngomongnya 7 menit beneran itu ya tolak-tolak tadi ngomong apa. Kemudian Rasulullah itu kalau ngomong jelas dan mudah diingat, siapa yang mendengarkan kata-kata beliau mudah mengingatnya. Makanya hadis itu mudah sekali dihafalkan. Sastranya Rasulullah sudah sangat tinggi sehingga mudah hafal. Nah itu gaya ngomong yang to the point, tidak bertele-tele, fasih. Jadi orang mudah hafal. Kalau kita bulat ya orang susah menghafalkannya. Kemudian selalu tersenyum tadi ya. Kalau ngomong jangan sambil merengut, dengan senyum. Orang jadi lebih mudah menerima. Orang merasa diterima.
Kemudian Rasulullah tidak pernah mengutuk atau menghina orang. Nanti ada hadisnya yang beliau bilang, aku diutus tidak sebagai pengutuk, tetapi untuk menyebarkan kasih sayang. Jadi kalau ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, jangan mengutuk orang, menghina orang. Tidak suka dengan orang manusiawi, tidak setuju dengan orang biasa. Tapi jangan dikutuk. Apalagi dikutuk di depan orang banyak, dilaknat di depan orang banyak. Ini tidak dicontohkan oleh para ulama, juga oleh Rasulullah. Kemudian kadang bergurau, tapi tidak bohong, tidak berdusta. Kata Imam Ghazali, bergurau tidak berdusta itu tidak bikin-bikin, tidak ngarang-ngarang cerita biar lucu terus biar temannya tertawa, tidak. Jadi kalian kan tidak harus begitu. Jadi ada banyak ngomong hidupmu yang biasa saja, kamu tidak bohong sudah lucu kok, tidak usah khawatir. Tidak usah ngarang-ngarang yang aneh-aneh. Jadi malah jatuhnya bohong. Ceritakan saja apa adanya. Tidak usah dibumbu-bumbui yang bohong untuk mancing ketawa. Kadang-kadang untuk buat orang ketawa itu bukan materinya kan, gayamu ngomong saja sudah bisa bikin orang ketawa. Saya kemarin itu diskusi tentang Hatta ini. Saya baru dari Bukit Tinggi itu. Jadi Pak Hatta itu tidak bisa guyon sama sekali. Orangnya serius. Tapi justru karena seriusnya itu terus jadi lucu. Teman-temannya terus jadi ketawa. Dia tidak perlu ngelucu. Dia cukup dengan gayanya yang serius itu. Teman-temannya yang lain itu malah ketawa. Kayak kalian misalnya ada temenmu ngomong tapi kakunya luar biasa, seriusnya luar biasa, kan kalian kadang malah ketawa lucu. Jadi seriusnya malah jadi lucu. Jadi tidak harus kok untuk membuat orang tertawa itu kalian ngarang cerita-cerita bohong. Rasulullah tertawa ya tertawa, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Terbahak-bahak itu keras dan lama. Jadi ketawa yang panjang sekali, diulang-ulang dan tidak selesai-selesai. Tidak begitu. Kalau sudah selesai ketawa ya sudah. Jangan terus-terusan tertawa. Apalagi kalau terus-terusan terbahak-bahak itu bisa ke UGD nanti kalian. Secukupnya saja ketawa ya sudah. Terus dasarnya hidup itu diam. Jadi ingat ya, bukan saya itu dasarnya hidup itu ngomong. Nanti kalau sudah kehabisan bahan baru diam. Tidak begitu. Dasarnya diam. Tapi kalau ada yang penting diomongkan, diomongkan. Jadi diingat-ingat ini ya. Jadi kadang-kadang kita itu kalau ketemu teman, ketemu siapa, itu kan pakai rumus dasarnya harus ngomong ini. Kalau tidak ngomong nanti tidak dianggap ramah, tidak dianggap rame. Akhirnya ngarang-ngarang cerita, nyari-nyari bahan yang tidak perlu. Sebenarnya dasarnya diam. Kalau ada yang penting ditanyakan, ditanyakan. Jadi Rasulullah itu lebih banyak diam. Bahkan beliau lebih suka mendengarkan orang bicara. Jadi kalau kita kan tidak betah dengar orang ngomong. Kadang kita dengar teman kita curhat saja, dia baru ngomong satu kalimat, kita nasihatnya sudah 3 paragraf. Kita kesusu ingin menasehati dia. Kita tidak betah kalau ada teman kita ngomong. Kalau Rasulullah, beliau pendengar yang baik, mampu menyimak pembicaraan orang lain. Dan memang beliau tidak bicara kalau tidak ada keperluan. Bicara ya kalau pas ada perlunya saja. Kita lanjutkan. Jadi ini diingat-ingat. Oh ini gayanya Rasulullah dalam bertutur kata. Nah, ini adabnya Rasulullah kalau ada masalah. Kita hari ini kan penuh masalah, banyak masalah. Yang pertama beliau itu prinsipnya tetap adil ya. Adil itu yang salah ya diputus salah. Tidak mentang-mentang teman, mentang-mentang sahabat, mentang-mentang satu agama, ndak. Adil. Jadi kalau salah ya salah. Meskipun orang Yahudi kalau benar ya dibenarkan. Kalau salah ya disalahkan. Itu namanya adil.
Yang kedua, menghindari suudzon, prasangka buruk. Jadi ini kalau hukum berarti praduga tak bersalah. Jangan nuduh dulu, jangan menyalahkan dulu sebelum ada buktinya. Jadi kalau ada masalah, hindari prasangka buruk. Lah berarti tidak kritis Pak, tetap kritis, tapi jangan mutus dulu sebelum meneliti. Nah itu kayaknya Rasulullah. Kemudian menghormati kebenaran dan ilmu. Banyak kan orang itu yang tidak menghargai kebenaran. Pokoknya menurut saya begini. Loh ini loh ada fakta begini. Tidak, saya tidak mau tahu fakta itu. Yang penting ini. Ini namanya tidak menghargai kebenaran. Kadang-kadang kita itu kalau sudah punya perspektif, ada beda fakta dengan perspektif kita tidak mau menerima fakta ini. Padahal faktanya jelas loh. Ini namanya tidak mau menghargai kebenaran. Karena sudah terlanjur menganggap bahwa ini adalah merusak peradaban. Ketika orang bilang, loh ini ada manfaatnya juga loh, HP ini ada manfaatnya. Kita tidak, pokoknya ini harus merusak. Nah ini namanya tidak menghormati kebenaran. Kalau Rasulullah ya menghargai, menghormati. Kalau orang membawa fakta, membawa data, mengadu apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengurangi sumber perselisihan. Jadi kalau ada masalah ya jangan dibesar-besarkan, jangan diperluas, jangan diulang-ulang. Sudah tahu kalau menggunakan kalimat itu temanmu sakit hati, tersinggung, ya jangan diulang-ulang ngomong seperti itu terus. Jangan diulang-ulang menyebut itu terus. Kayak pertarungan abadi antara kubu di medsos itu. Kubu cebong sama kubu Kan itu sampai hari ini ada kan diksi-diksi itu dipakai. Padahal Al-Qur'annya kan jelas, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberi gelar-gelar yang buruk. Salahnya sana sih Pak. Yang sini sana duluan kok Pak, sana ya. Ya wes ya. Intinya sama-sama memberi gelar buruk, apapun gelar buruk itu. Jadi itu kan sumber perselisihan. Kalau bisa dikurangi, kalau bisa dihapuskan, biar kita tidak habis energi untuk yang tidak penting. Dan mengutamakan persaudaraan. Kita itu kan hari ini lebih sering mencari perbedaan yang membuat kita berjarak dengan orang lain. Ketemu teman misalnya, itu ngecek, ini teman ini agamanya apa ya? Oh, sama Islamnya kok. Tapi Islamnya NU atau Muhammadiyah? Muhammadiyah. Muhammadiyah yang garis lurus apa garis lucu? Oh, itu garis Jadi yang dicari bedanya terus. Untuk menegaskan bahwa aku dan kamu berbeda. Ya sudah, kita ambil yang persaudaraan level paling universal saja. Aku manusia, dia manusia. Itu kan lebih luas. Tidak perlu kamu kejar identitas detail sampai mana. Paling tidak kita sama-sama manusia kok dengan dia. Nah ini dulu dipraktekkan oleh Rasulullah. Jadi mengutamakan persaudaraan. Ya persaudaraan itu ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah. Baik, jadi ini kalau ada masalah kalian ingin ingat rumusnya ya dari Rasulullah. Adil, jangan prasangka buruk, terbukalah untuk menerima kebenaran, kurangi sumber-sumber konflik, dan utamakan persaudaraan. Ini akan mencerahkan hidup kita. Lanjut. Nah ini menarik. Ini asli saya ambil dari Ihya. Adab Rasulullah bertetangga. Yang pertama apa? Ya sesama Muslim memberi salam. Tidak usah nunggu yang lain mengucap salam. Kalau bisa kita duluan mengucap salam. Rasulullah itu selalu mendahului mengucap salam.
Tidak usah, dia kan junior, tak tunggu dia harus salam dulu, saya yang lebih senior kok. Tidak begitulah. Siapa yang berkesempatan, yuk memberi salam dulu. Kemudian yang kedua, Rasulullah itu terbiasa tidak terlalu lama berbincang dengan tamu atau saat bertamu ke tetangga. Khawatirnya apa? Mengganggu. Jadi kalau teman-teman bertamu juga begitu, harus tahu waktu ya. Ngejak ngobrol tidak selesai-selesai. Tuan rumahnya sampai ngasih kode menguap lah, ngasih kode dehem lah, ngasih kode lihat jam lah, kamu ngoceh terus. Iya, yo mbok yang toleran. Wong ini sedang bertamu di rumahnya orang, siapa tahu tuan rumahnya ada kebutuhan ini, keperluan itu. Ada cerita memang Rasulullah satu ketika waktu beliau menikah dengan Zainab itu, para sahabat itu kalau bahasa Jawanya jagong di rumah beliau. Cuma mereka tidak pulang-pulang. Rasulullah sampai gelisah, mondar-mandir, masuk lagi, keluar lagi. Ini tamunya kok tidak pamit-pamit ini. Mau diusir gimana wong ya tamu? Tidak diusir kok ya tamu ini tidak paham-paham. Nah, kalau Rasulullah kebiasaannya jangan ngobrol lama-lama, secukupnya saja. Terus tidak bertanya berkepanjangan tentang keadaan tetangga, keadaan teman. Khawatirnya nanti bongkar yang nggak harus seharusnya dibongkar, ngomong yang nggak harus seharusnya diomongkan. Wah, lama nggak ketemu, sekarang kerja di mana? Istrinya berapa? Anaknya berapa? Anunya berapa? Kita kalau terlalu cerewet ngomong itu biasanya bongkar yang tidak-tidak. Wis tanya itu ndak usah yang detail tentang kondisi dia, mbok tanya, di sana sudah hujan apa belum? Itu kan lebih enak. Tanya yang umum-umum saja, ndak usah tanya yang detail keadaan yang mungkin menyinggung atau melukai dia, kita ndak sadar. Kapan menikah? Itu kan akhirnya kamu sedih ditanya gitu terus. Lama tidak ketemu kok tiba-tiba tanya anaknya berapa, wong nikah saja belum misalnya. Itu kan menyakiti. Nah, tanya yang umum saja. Kemudian Rasulullah itu tentu saja kalau sakit beliau pasti mengunjungi siapapun itu. Kalau ada yang meninggal, dapat musibah, pasti beliau juga mengunjungi. Kemudian memaafkan, tentu saja. Ikut gembira kalau tetangganya gembira. Berarti apa? Tidak boleh iri, tidak boleh dengki. Kemudian tidak memata-matai, mengintip. Nah, ini kan banyak kita itu sering kepo dengan tetangga kita. Ya kalau yang mahasiswa ya tetangga kosnya. Wah, temanku siang ini makannya apa ya? Nah, itu memata-matai namanya. Wah, motornya baru, itu beli miliknya pacarnya, apa kredit, apa-apa. Ini namanya mengintip, memata-matai. Jadi biarlah urusan pribadi dia, ya urusannya dia. Nah, dalam beberapa kisah Rasulullah itu ya pura-pura tidak tahu tentang ihwalnya para sahabat. Karena tidak boleh memang memata-matai tetangga. Ada lagi tidak mempersulit. Nah, kan sekarang banyak cerita itu kan, mentang-mentang tanahnya terus ditutup, akhirnya tetangganya tidak bisa lewat. Tidak, jangan begitulah. Tidak boleh mempersulit tetangga. Kemudian tidak menyebar aibnya, atau sekedar mendengarkan ghibahnya orang tentang tetangganya. Jangan kita yang menyebar aib. Kalau ada orang nyebar aib, kita tidak usah mendengarkan. Ini adab kita bertetangga. Kadang-kadang kan kita justru yang nyebar aib, karena kita yang paling tahu tetangga kita. Oh, itu mobilnya baru, kemarin baru utang, saya tahu sendiri, wong banknya kesini kok. Ini nyebar aib namanya. Tidak usah. Jadi biarlah yang kita tahu kebetulan ngerti, kita simpan sendiri, tidak disebar.
Kemudian membantu menghilangkan atau mengurangi penderitaan. Kalau kita mampu, kita bantu semampu kita. Kemudian kita bicara pada mereka dengan lemah lembut. Dan saling belajar. Jadi yang jarang kita temui hari ini sesama tetangga itu saling belajar. Mungkin kita ahli filsafat, tetangganya ahli ekonomi, ya saling belajar. Yang satu ngasih wawasan ekonomi, yang satu ngasih wawasan filsafat. Teman-teman di kos juga begitu, saling belajar. Nah, ini adab bertetangga. Silahkan nanti ya untuk bahan refleksi. Kita ada di mana, kurang apa, perlu nambah apa, atau mengurangi apa. Lanjut. Ini adab bersahabat khas Rasulullah. Rasulullah itu kalau pada sahabat-sahabat beliau yang pertama suka silaturahim. Suka mengunjungi, bahkan pada musuh sekalipun. Jadi tentu saja mengunjungi dengan senyum. Kemudian tidak menunjukkan sikap menghina. Sikap lo ya, bahkan bukan kata-kata. Kalau kata-kata jelas nggak boleh, bahkan sikap saja. Jadi ya macam-macam sikap yang menghina sahabat itu, ya macam-macam. Mungkin kalian tidak terasa. Misalnya di warung berdua, temenmu sedang akhir bulan, jadi makannya dia cuma ngambil tahu satu sama sambal. Kamu uangmu masih banyak, wah kamu makannya mewah sekali. Nanti duduknya jejer. Dan dengan santainya kamu menikmati makananmu, dia cuma ngelirik sambil makan hanya tahu satu tadi. Nah, ini kan adab sebenarnya. Mbok yo agak hati-hati. Jadi jangan sampai kalau memang ingin duduk berdua berbagilah. Nah, perilaku yang semacam ini bagian dari kita tidak hormat padanya, tidak menghargai dia. Hargailah temanmu. Bahkan jangan menunjukkan sikap yang menghinakan. Mentang-mentang kamu dapat A, temanmu dapat E, terus wah gayamu di depan temanmu koyo. Nah, janganlah. Makanya belajar dong. Makanya jangan meluyur saja. Makanya itu kan menyakitkan. Terus jangan menakuti atau menakutkan mereka, serta jangan takut pada mereka. Ngerti bedanya ya? Jangan menakuti, ini sebenarnya istilah dari Imam Ghazali. Jangan menakuti, jangan menakutkan, tapi juga jangan merasa takut. Menakuti itu berarti perilakumu membuat dia takut. Menakutkan itu kamu menceritakan, mengatakan sesuatu untuk membuat dia takut pada entah apa. Itu menakutkan. Jadi, jangan datang ke sana, nanti kamu dibantai loh. Itu menakutkan. Ada lagi, jangan merasa takut. Kita sendiri juga jangan merasa takut. Kalau Islam itu kan prinsipnya unsur akhoka dzaliman au madzluman. Jangan sampai ada yang zalim, juga jangan membiarkan dirimu dizalimi. Jadi dua-duanya harus bersih. Tidak ada kezaliman, tidak ada kemadzluman. Kemudian muliakan mereka, jangan sombong. Hormati mereka tapi jangan rendah diri di hadapan mereka. Berarti apa? Tetap harus setara dengan sahabat itu. Jangan ada tinggi rendah. Kemudian jangan berlebihan, jangan egois. Tentu saja sopan santunnya dijaga. Ala pak teman aja, santai aja, yonda. Justru teman itu kalian harus menjaga sopan santun. Oke, ini adab bersahabat yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu meskipun pada para sahabat beliau yang hakikatnya murid-murid beliau, itu sangat menghormati, sangat menghargai.
Baik, kita lanjutkan. Nah, ini salah satu contoh apa sih yang kita bisa berikan pada sahabat kita. Ini sabdanya Rasulullah ya. Yang pertama, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqatun. Senyummu pada saudaramu itu sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka anil munkar shadaqatun. Engkau menganjurkan dia melakukan yang ma'ruf dan melarang dia melakukan yang mungkar, itu juga sedekah. Kok punya teman kos malam-malam keluar mau kemana mas? Mau ngelitih misalnya. Mbok jangan. Yo terus kamu larang, mbok jangan mas, nanti ayo di kamar sini aja yuk kita main catur apa-apa kalau memang bosen apa ngopi kemana. Nah ini sedekahmu pada dia. Wa irsyadukar rajula fi ardi dholali laka shadaqatun. Dan kalau ada orang tersesat kemudian engkau tunjukkan jalan, itu ya sedekah. Wa basaruka lirrijalir radi'il basar laka shadaqatun. Bahkan kalau ada orang buta kok terus kita tuntun, itu juga sedekah. Bahkan wa imatatukal hajar wasyaukah wal azm anit tariq laka shadaqatun. Dan kalau engkau menyingkirkan batu, duri, tulang dari jalan, itu ya sedekah. Jadi kalau kok tiba-tiba lihat pengumuman di TV, wah ada yang sedekah sekian miliar, ada yang sedekah, saya mau sedekah apa ya Pak, enggak punya uang. Kamu keluar ke jalan, bersihin batu-batu, bersihin duri-duri, itu ya sedekah. Atau yus kamu cari teman-temanmu terus kamu senyum-senyum di depannya. Ngapain kok senyum-senyum? Sedekah. Jadi ini karena saya tidak punya uang maka sedekah. Jadi kalau pas lagi Jumat itu kok lupa bawa uang, kotaan lewat, nah tidak bawa uang ini, kamu senyumin aja, senyum. Nah itu, ya itu sedekahnya. Baik, lanjut ya. Wa ifrohuka min dalwika fi dalwi akhika laka shadaqatu. Jadi engkau menuangkan air dari embermu ke ember saudaramu juga sedekah. Kamu ditraktir teman misalnya ngopi bareng-bareng, wah dikasih kopi sak teko, dibeliin kopi sak teko. Kamu kan yang disodakoi, sekarang ganti mensodakoi, kamu tuangkan airmu ke temanmu. Nah ini sedekah. Jadi ada banyak jalan kita berbuat baik pada teman kita, sahabat kita. Lanjut. Nah ini menarik. Adab pada musuh atau orang yang kita benci, orang yang tidak disukai. Rasulullah punya khas cara untuk menghadapi orang yang memusuhi beliau. Yang pertama jelas, tadi sudah disebut, tidak mengumpat, tidak menghinakan. Ada kisah ketika umat Islam itu menang di perang Badar, Rasulullah melarang umat Islam mengumpati. Kan biasa kalau sudah menang itu kan terus memaki-maki yang sudah jatuh kalah, kayak orang tinju, kayak orang itu. Nah, itu dilakukan oleh para sahabat dan diingatkan oleh Rasulullah, tidak boleh. Karena yang kamu lakukan itu akan menyakiti hati keluarganya yang masih hidup. Ya sudah, kalah ya sudah, perangnya selesai ya sudah. Dia sudah terbukti salah, masuk penjara ya sudah. Tidak usah pakai diumpat oleh seluruh orang se-Indonesia, tidak usah. Jadi itu khas adabnya Rasulullah. Kemudian bahkan mendoakan musuh. Wah ini berat. Ini mendoakan beneran juga, bukan mendoakan saya doakan kamu segera masuk surga saat ini juga ketemu langsung, tidak begitu. Itu mendoakan mati. Nah, tidak, Rasulullah memang mendoakan. Mungkin teman-teman masih ingat peristiwa di Taif itu kan, saat beliau dakwah ditolak, malah beliau dilempari batu, dikejar-kejar, sangat tersiksa. Sampai beliau bermunajat yang kalimatnya mungkin teman-teman masih hafal ya, in lam takun wadiban alayya fala ubali. Ya Allah,
asal engkau tidak murka padaku, sesulit apapun yang aku alami, aku tidak peduli. Nah ini sampai membuat Allah mengutus para malaikatnya disuruh mendatangi beliau. Jadi malaikat Allah sudah mendengar munajatnya Rasulullah. Kalau Rasulullah mau saat ini juga, Gunung Thaif akan ditimpakan ke mereka. Tapi jawabannya Rasulullah ya tidak. Justru Rasulullah mendoakan, aku doakan agar anak turun mereka besok jadi orang yang paling beriman, yang paling banyak kontribusinya untuk Islam. Dan itu terjadi. Jadi ini namanya mendoakan musuh. Nah, ini berat. Kita biasanya sulit. Kalau mengumpat musuh gampang, mendoakan musuh sulit. Tapi Rasulullah mencontohkan begitu. Mendoakan benar tetap ya, bukan. Sekarang kan kalian pakai, saya doakan kamu biar dapat hidayah. Nah, itu tapi nadanya nada merendahkan. Tidak begitu. Didoakan beneran. Dan jangan melaknat musuh. Seperti apapun buruknya. Itu tadi yang saya singgung ya, hadisnya itu. Jadi satu ketika ada sahabat, qila ya Rasulullah, ud'u alal musyrikin. Wahai Rasulullah, berdoalah pada orang-orang musyrik. Berdoalah agar mereka ditimpa musibah. Berdoalah agar mereka hancur. Berdoalah agar mereka. Jadi ada sahabat yang minta Rasulullah berdoa begitu. Yang kadang-kadang kan belakangan saya lihat beberapa ada yang ingin itu. Semoga laknat Allah atas kalian. Tunggu saja bencana musibah akan menimpa kalian. Jadi kadang-kadang kan di medsos itu kalau sudah tidak suka dengan orang kan begitu. Tunggu saja rumahmu kebanjiran lah. Kalau kita tetangga rumahmu kebanjiran ya sampean ya dapat. Nah, jadi jawabannya Rasulullah apa? Inni lam ub'asu la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pelaknat. Aku ini diutus untuk menyebarkan rahmat. Jadi ayo kita mendukung Rasulullah menyebarkan rahmat, bukan menyebarkan laknat. Ini nasihat untuk kita ya, jangan dipakai senjata untuk nembak orang lain. Kita kadang-kadang kalau ada gini, iya Pak kelompok sana itu Pak mesti begitu. Nanti kelompok satunya juga begitu. Oh kelompok sana duluan Pak, saya cuma meladeni saja. Nggak, wis ayo kita introspeksi diri saja ya. Semoga kita tidak jatuh di titik ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Baik, saya tambah sedikit walaupun masih ada waktu 10-an menit ya. Ini yang ringan-ringan. Adab makan. Nah, Rasulullah makan juga punya rumus yang luar biasa. Yang pertama hanya makan yang halal. Tidak sekedar halal tapi thayyib. Thayyib itu ya sehat, bergizi, manfaat. Tidak semua yang halal harus kamu telan. Kalau ada halal kok nanti nambah sakit misalnya ya harus kamu singkirkan. Berarti ada halal tapi tidak thayyib. Kemudian tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Nah, ini menarik rumus ini. Kalau kita kan sering rumusnya berbeda. Makan itu bukan karena lapar, tapi karena waktu. Meskipun mulai jam 8 sampai jam 12 nyemil terus. Begitu jam 12, wah makan siang nih. Jadi makannya karena waktu. Kadang-kadang wah ini saya pengen makan siang, tapi kok masih kenyang ya rasanya perut ini. Ya jangan makan. Wong masih kenyang. Tapi kan waktunya makan siang Pak. Ya dalilnya tidak ada makan karena waktu itu. Makan itu karena lapar. Ya memang logikanya kalau mulai pagi kita sarapan sampai jam 12 tidak makan apa-apa yo lapar, memang saatnya makan memang. Tapi kalau sudah nyemil makan apa saja yo masih kenyang ya jangan makan, wong belum lapar. Rumusnya Rasulullah itu tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Kenapa sebelum kenyang? Karena sudah terlanjur kenyang, perut penuh, ya nanti untuk yang lain tidak bisa. Mungkin untuk minum juga berat, untuk nafas juga berat. Jadi jangan sampai kenyang. Kalau kenyang itu berarti perut penuh.
Perut terlalu penuh ya resiko, apalagi yang punya mah, punya lambung. Berdoa sebelum sesudah, makan minum tenang, tidak tergesa-gesa, nikmati setiap suapannya. Ini kayak teori mindful kemarin ya. Rasulullah lebih suka makan bareng orang banyak. Jadi di situasi apapun lebih suka makan bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Kalau kalian kan memang suka bareng-bareng kalau pas uang habis. Tapi kalau Rasulullah tidak, ya terus kalau mau lebih banyak berbagi beliau. Tidak suka makan makanan yang masih panas, ditunggu sampai dingin. Kalau kita kan sampai ngambil kipas angin itu kan, biar dingin ini kopinya apa gitu. Tidak, kalau Rasulullah ditunggu sampai dingin. Beliau suka daging, tapi yang paling sering dikonsumsi itu kurma kering dan air. Ya karena memang sederhana hidup beliau. Suka sayuran, labu, tomat, wortel, tapi tidak suka bawang putih, bawang merah. Meskipun beliau tidak mengharamkan. Beliau tidak pernah mencela makanan, tidak pernah menyisakan makanan. Sabda beliau banyak berkah pada makanan yang penghabisan. Bahkan beberapa riwayat sampai Rasulullah menjilati tangan beliau biar tidak ada sisa makanan yang terbuang. Beliau makan apa saja yang disediakan. Kalau tidak ada makanan juga tidak apa-apa, beliau akan puasa. Jadi tidak kok, wah ini kok belum ada sarapan, belum ada makanan ini. Tidak. Kok tidak ada makanan ya berarti hari ini puasa. Kok terus ada sahabat Rasulullah, ayo makan makanan. Oh iya, puasanya sekarang tidak jadi. Ini ada yang neraktir makan-makan. Jadi memang rumusnya begitu Rasulullah. Baik, ini adab makan. Jadi makan juga yang beradab. Jangan makan secara biadab. Ya, makan yang penting kenyang. Apa saja dimakan, tidak begitu. Tidur juga ada adabnya. Tidur yang teratur. Ini kuncinya kesehatan ya. Cepatlah tidur biar nanti bisa cepat bangun. Kenapa kalian sulit tahajud? Kenapa kalian sulit sholat malam? Kemungkinan kalian tidurnya telat. Atau tidak bisa segera tidur. Tidak terbiasa segera tidur. Kalau hari-hari ini mungkin banyak dipengaruhi oleh gadgetmu. Sebelum tidur pegang HP. Akhirnya yo nyekrol sana, nyekrol sini sampai jam 12 malam. Tidak jadi tidur, tidak bisa bangun. Kemudian sebelum tidur sikat gigi, wudu, sholat sunnah, dan membaca beberapa ayat Al-Quran. Itu Rasulullah. Terus tidur di atas pinggang sebelah kanan. Jadi miring di atas pinggang yang kanan. Nanti banyak rahasia kesehatannya, silahkan dicari. Ini adab tidur. Tidur pun yang beradab.